Sampai dengan hari ini artinya gue udah turun sekitar 25 kilogram. Hai, selamat datang di channel gue dengan gue Herman Yulianto, dimana gue seneng banget ngebagiin apa yang sudah gue pelajarin karena menurut gue itu adalah cara belajar yang terbaik. Jadi gue dan lu bisa tumbuh sama-sama jadi orang yang semakin lebih positif dan semakin baik lewat channel ini. Sesuai janji gue 30 hari yang lalu, gue bikin sebuah video untuk berkomitmen melakukan diet gue yang sempat terhenti di bulan Februari tahun 2020 ini. Dan tujuan gue buat video ini sebenarnya bukan untuk ajang pamer, tapi sebenarnya untuk menjaga semangat gue dan menjaga komitmen gue supaya gue juga bisa nunjukin ke kalian kalau diet itu mudah dan simple. Jadi bagi lo orang yang belum nonton video gue, silahkan klik link di atas karena di sana gue bagiin lu 5 cara untuk lu bisa memulai diet lu kalau selama ini lu mulai diet dan selalu gagal dan terhenti di tengah jalan. Oke, jadi intinya gue ini pengen ngebagiin hasil diet gue selama 30 hari. Di sini gue menggunakan 2 metode. Yang pertama gue pakai metode defisit kalori, di mana ini sebenarnya habit yang sudah gue bangun dari Oktober 2019 kemarin sampai dengan Februari. Jadi gue sudah terbiasa sekali mengatur porsi makan gue dan jumlah makanan gue. Yang kedua adalah metode OCD, karena begitu gue baca-baca ternyata OCD ini bisa mengurangi lemak dengan sangat cepat. Oke, jadi gue combine 2 diet ini. Nah, sebenarnya lu gak boleh niru gue, lu cari diet yang ternyaman buat lu. Tapi karena gue pengen ngelakuin diet OCD dengan baik dan benar, maka gue beli bukunya Om Deddy Corbuzier. Dimana di buku OCD 2.0 ini akan gue bedah sedikit juga buat kalian, supaya kalian juga tertarik nanti untuk coba beli buku ini dan lu belajar tentang diet OCD. Nah, waktu gue memulai diet gue 30 hari yang lalu, gue udah nimbang berat badan gue di angka 108,6 kg. Lu bisa lihat juga di sini kalau banyak banget lipatan lemak di dalam badan gue. Lu lihat di bagian lengan, di bagian perut, dan BMI gue atau body mass index gue tuh sangat tinggi sekali. Plus gue juga udah ngukur lingkar perut gue pada waktu 30 hari yang lalu di angka 110 cm. Dan akhirnya setelah gue melakukan 2 metode diet itu secara konsisten di 30 hari ini, namun sebenarnya kalau gue mau cerita nih, gue ada sempat gagal di minggu kedua kalau nggak salah. Ya kayaknya minggu kedua. Kenapa? Karena gue ada melakukan visit ke rumah teman gue pada waktu itu, dan di situ gue ada minum minuman bersoda, kemudian gue juga ada makan bakmi ya pada malam hari lagi. Setelah gue hitung-hitung pas pulang, gue kayak ngasup sekitar 2.500 kalori dalam satu malam. Jadi gue gagal di minggu kedua itu, namun gue akhirnya berhasil jaga lagi sampai genap 30 hari ini tanggal 7 Juni 2020. Akhirnya gue bisa mendapatkan result, yaitu gue berhasil nurunin berat badan gue sebanyak 6 kg. Jadi sekarang berat badan gue di 102,6, lu bisa lihat di video di sebelah sini. Dan masih banyak beberapa lipatan lemak, namun di bagian perut atas gue ini sudah mulai berkurang lemaknya, dan ada beberapa otot yang mulai terbentuk. BMI gue juga sudah mulai turun dari very high, tapi masih di angka high. Jadi gue masih harus terusin diet gue sebenarnya. Dan yang paling gue seneng adalah lingkar perut gue berkurang sangat drastis ya. Di sini gue juga ada ngukur dari lingkar perut gue 110 cm, di sini jadi 104 cm setelah 30 hari gue ngelakuin diet ini. Nah sebenarnya selain gue ngasih tahu result, gue juga pengen bagiin kenapa sih sebenarnya gue milih diet OCD. Kenapa juga gue gabungin dengan diet defisit kalori. Tapi gue mau ceritain aja, bukan berarti lo harus ngikutin cara gue. Kenapa? Karena diet itu cocok-cocokan dan nyaman-nyamanan. Jadi bukan berarti punya gue yang paling terbaik, cara gue paling terbaik, atau cara OCD paling terbaik, dan sebagainya. Jadi lo temuin diet lo cocokin diet lo lakuin terus sampai itu jadi kebiasaan kehidupan lo. Nah, alasan yang pertama kenapa gue bilang diet OCD itu yang paling baik, yang pertama adalah diet ini simple banget. Diet ini super simple. Karena lu cukup tentuin jam makan lu mau yang 4 jam, 6 jam, atau 8 jam. Tapi di buku OCD 2.0 disarankan secepatnya lu bisa ngejar masuk ke jendela makan 4 jam. Dan yang menarik adalah selama puasa, lu boleh minum air, dan gue juga sangat menyarankan lu minum air 4% dari berat badan lu. Contoh, kalau berat badan gue 108 kilo, artinya satu hari gue bisa konsumsi air putih 4-4,5 liter. Gue juga udah gue ngelakuin kayak riset gitu,
Kalau dalam satu hari itu gue minum air yang 4 liter, dan dalam satu hari yang lain gue nggak minum 4 liter, memang berat badan turun lebih banyak pada waktu gue minum air lebih banyak. Gitu. Oke, nah yang alasan kedua adalah diet OCD ini adalah hasil riset dari orang yang sangat perfeksionis menurut gua. Ya, Om Deddy Corbuzier ini adalah orang yang cukup teliti dalam berbagai hal. Jadi menurut gua dia nggak akan berani nulis buku atau ngelakuin diet itu kalau dia belum ada riset. Bahkan di buku itu juga dikasih tahu banyak banget riset dari ilmuwan-ilmuwan tentang manfaat kita berpuasa, apa efeknya buat tubuh kita kalau kita berpuasa, dan bagaimana tubuh kita bekerja pada saat kita lagi berpuasa. Jadi sebenarnya diet OCD ini gampangnya adalah kita berpuasa. Nomor 3, efeknya positif banget. Gue kutip sedikit dari buku OCD 2.0 bahwa di buku itu dikasih tahu dalam masa puasa kalau kita olahraga, tubuh kita akan memproduksi HGH atau Human Growth Hormone sebanyak 2000%. Di mana hormon ini bagus banget buat regenerasi sel-sel kita, pertumbuhan otot, hormon dan sebagainya. Jadi karena ini adalah hasil riset, gue percaya dan efeknya memang positif banget. Beberapa keluhan kesehatan dalam diri gue itu berkurang, stamina gue meningkat, bahkan kulit gue jadi mulus. Ya, jadi kenapa kok bisa kayak begitu? Gue juga nggak tahu. Ya, sampai akhirnya bini gue ngomong, muka lu kok halusan? Ya, mungkin karena gue berpuasa. Nah, itu adalah 3 alasan kenapa gue bilang diet OCD yang terbaik. Ya, ini pendapat gua, ya, Anda boleh berbeda, tenang aja. So, menurut gua, diet itu adalah mindset. Diet itu bukan lu lakuin singkat, kemudian lu menghasilkan yang cepat, kemudian bertahan lama. Nggak bisa kalau menurut gua. Jadi selama ini gua sudah mulai memahami tubuh gua, memahami metabolisme tubuh gua selama gua melakukan diet hari ke hari. Jadi sebenarnya yang gua rayakan adalah bukan berapa banyak berat badan yang bisa gue turun, tapi berapa hari gue berhasil melakukan lifestyle ini atau habit baru ini. Ya, jadi gue juga akan terusin diet gue sampai ke target gue nanti, dimana gue nentuin sampai berat badan gue 90 kg. That means gue masih harus mengurangi sekitar 12,6 kg lagi, atau sekitar 13 kilo. Jadi gue akan lakuin diet OCD ini sampai 90 hari, sampai ini jadi lifestyle gue atau jadi kebiasaan hidup gue. Dan kalau gue mau ngambil sebuah rangkuman dari Oktober 2019 sampai dengan hari ini, artinya gue udah turun sekitar 25 kg. Ya, perjalanan gue masih panjang banget, masih ada 12,6 kg, dan gue juga pengen banget ikut program Wolverine yang ada di buku OCD 2.0. Ya, apa itu programnya? Silakan lu beli bukunya supaya lu juga tahu apa itu program Wolverine. Dan sebenarnya mungkin gue merasa bahwa OCD ini adalah rahasia kenapa Om Deddy nggak kelihatan tua. Ya, ini adalah akhir dari video gue. Dimana kalau lu suka video gue, lu boleh subscribe dan lu boleh tungguin konten-konten gue yang lainnya. Gue juga berharap kalau lu share video ini ke teman-teman lu yang mungkin pengen diet dan dia udah frustasi mencoba berbagai macam diet dan gak berhasil. Gue berharap video ini bisa jadi inspirasi buat mereka untuk mulai kehidupan atau lifestyle yang sehat buat mereka. Nah, kalau misalnya kalian juga pengen ngobrol-ngobrol atau pengen nanya gimana metode gue, lu juga bisa DM di Instagram gue akan bales, kita akan ngobrol, kita tukar pikiran di sana, dan gue berharap bahwa lu bisa dapetin yang terbaik buat diri lu sendiri. Dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya, kita harus tetap positif, tetap semangat, bye-bye.